Halo, kami dari kelompok 3, kelas Kimia Dik E 2019. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Mai Loreta Borubalus. Kedua, Mia Novrianti Damanik. Ketiga, Regita Salsabila. Keempat, Tiara Feridani Ritonga. Kami akan menyampaikan materi tentang koloid. Apa itu koloid? Mari kita belajar tentang konsep koloid. Koloid merupakan campuran fase peralihan homogen menjadi heterogen. Sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase pendispersi atau pelarut dan fase terdispersi atau terlarut. Jadi, mari kita belajar tentang perbedaan larutan koloid dan suspensi yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan terdiri atas satu fase berwarna jernih. Larutan bersifat homogen, diameter partikel lebih kecil dari 1 nanometer, tidak dapat disaring, tidak dapat memisah jika didiamkan. Koloid terdiri atas dua fase berwarna keruh. Larutan antara homogen dan heterogen. Diameter lebih besar dari 1 nanometer, lebih kecil dari 100 nanometer, tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, tidak memisah jika didiamkan. Suspensi terdiri atas dua fase berwarna keruh. Larutan bersifat heterogen, diameter lebih besar dari 100 nanometer, dapat disaring, memisah jika didiamkan. Mari kita belajar tentang jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi, maka sistem koloid terbagi menjadi 3 bagian. Koloid sol, emulsi, dan buih. Berikut ini adalah tabel jenis-jenis koloid berdasarkan fase pendispersi dan fase terdispersi. Jika fase pendispersi berupa padat dan fase terdispersinya padat, maka jenis koloidnya disebut sol padat. Contohnya adalah logam paduan, kaca berwarna, dan baja. Jika fase pendispersinya cair dan fase terdispersinya padat, maka jenis koloid disebut sol cair. Selanjutnya, jika fase pendispersinya berupa gas dan fase terdispersinya berupa padat, maka jenis koloidnya disebut sol gas. Contohnya adalah asap dan debu. Jika fase pendispersinya berupa padat dan fase terdispersinya cair, maka jenis koloidnya disebut emulsi padat. Contohnya mentega, keju, jeli, dan mutiara. Jika fase pendispersinya cair dan fase terdispersinya berupa cair, maka jenis koloidnya disebut emulsi cair. Contohnya adalah susu, minyak ikan, dan santan kelapa. Jika fase pendispersinya berupa gas dan fase terdispersinya adalah cair, maka jenis koloidnya disebut emulsi gas. Contohnya obat insektisida semprot, kabur, dan hairspray. Begitu seterusnya sesuai yang ada di tabel. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat koloid. Apa saja sih sifat-sifat koloid itu? Yang pertama, sifat optik dapat menghamburkan cahaya. Peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid disebut dengan efek Tyndall. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, efek Tyndall dapat kita amati loh. Seperti ketika kita berada di bioskop, jika ada asap mengepul, maka dari cahaya proyektor akan terlihat terang. Lalu di daerah berkabut, di mana sorot lampu mobil akan terlihat lebih jelas.
Sifat yang kedua adalah sifat kinetik, yang dimana berkaitan dengan gerakan partikel koloid. Ada dua gerakan yang terdapat dalam sifat koloid, yaitu gerakan termal dan gerakan yang diakibatkan gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, sifat listrik. Partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya yang disebabkan oleh pengionan atau penyerapan muatan. Beberapa sifat listrik dari koloid adalah yang pertama, elektroforesis, yaitu gerakan partikel koloid bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Yang kedua, elektroosmosis. Ketiga, potensial aliran yang bergerak melalui pori membran. Yang keempat, potensial sedimentasi yang mengendap karena pengaruh perbedaan potensial. Adsorpsi. Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mengadopsi warna. Koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh pemanasan, pendinginan, dan pencampuran elektrolit. Contoh koagulasi. Pertama, merebus telur mentah di dalam air. Yang kedua, mendinginkan agar-agar panas. Dan yang ketiga, penjernihan air sungai. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara dispersi. Yang kedua, cara hidrolisis. Dan yang ketiga, dekomposisi rangkap. Selanjutnya, di sini kita akan membahas kegunaan koloid. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegunaan koloid, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegunaan koloid adalah sebagai berikut. Industri kosmetika, bahan kosmetika seperti foundation, finishing cream, and deodoran berbentuk koloid dan umumnya sebagai emulsi. Industri sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen merupakan emulgator untuk membentuk emulsi antara kotoran minyak dengan air. Industri tekstil. Pada proses pencelupan bahan untuk pewarnaan yang kurang baik, daya serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid karena memiliki daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil. Kelestarian lingkungan. Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, digunakan suatu alat yang disebut kotrel. Alat ini berfungsi untuk menyerap partikel-partikel koloid yang terdapat dalam gas buangan yang keluar dari cerobong asap pabrik. Thank you.